Saya. Hah? Nah, itu puasa muslim lain. Muslim Nah, sahur. puasa. Hah? Sahur. Urusan pintu sahur. Hah? Sahur. Urusan pintu sahur. Oke. Mana softtek atau bukan softtek? Bu, apa yang maklumat Ramadan? Oh iya, oi. Siap penghargaan, siap. Yang terus mana? Ayolah. Iya. Salam teman-teman, lagi viral ya di bulan puasa, ada beberapa orang siang-siang lagi enak-enak ngopi, tapi tiba-tiba datang sekelompok orang, saya nggak tahu ini ormas atau apa, dan mereka langsung menggerebek warung kopi ini, bahkan melakukan tindakan anarkis dengan mengusir paksa orang yang lagi ngopi, bahkan merusak properti warung dengan sangat kasar. Hah? Ada kopi merah? Saya. Hah? Nah, itu puasa muslim lain. Muslim Nah, sahur. puasa. Hah? Sahur. Urusan pintu sahur. Hah? Sahur. Urusan pintu sahur. Oke. Mana softtek atau bukan softtek? Bu, apa yang maklumat Ramadan? Oh iya, oi. Siap penghargaan, siap. Yang terus mana? Ayolah. Iya. Siap. Udah ngalem sudah. Orang tua. Nenek kasar. Ini celan-celan terus siapa? Itu tuh bang, itu tuh. Tindakan ini banyak dikecam oleh netizen di sosial media. Bahkan orang Islam sendiri pun banyak yang nggak setuju dengan tindakan yang dilakukan oleh mereka ini. Kesannya menjadi seolah-olah puasa itu adalah sebuah paksaan. Karena dalam Islam sendiri, orang yang lagi sakit, orang yang lagi haid atau lagi datang bulan, itu kan nggak wajib berpuasa. Apalagi kan nggak semua orang juga melakukan puasa di bulan Ramadan ini, karena di negara ini kan juga banyak orang yang bukan beragama Islam. Nah, pertanyaannya kenapa ya orang-orang arogan ini mereka nekat melakukan tindakan itu dengan percaya diri, teman-teman? Dan saya punya dua jawaban di sini. Yang pertama, ketika saya cek lokasi kejadian, ternyata peristiwa terjadi di wilayah Taman Kota Dusa Indah Jaya Raga, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Dan ketika saya cek di media online, ternyata memang di Garut itu sepertinya ada perda yang melarang warung untuk buka di siang hari di bulan Ramadan. Artinya ini memang sudah merupakan peraturan dari pemerintah daerah Garut itu sendiri. Tapi lucunya, kenapa kelompok-kelompok ini yang melakukan razia dan juga penggerebekan? Harusnya kan itu tugas Satpol PP di bawah kendali atau perintah dari Pemda. Ya, jadi inilah akibatnya ya jika Anda berada di daerah yang mayoritas muslim yang agak-agak gimana gitu ya. Maka perda-perdanya pun pasti mengarah kepada hal-hal yang seperti ini. Lalu yang kedua, kenapa orang-orang arogan ini nekat melakukan tindakan itu? Ya, yang kedua bisa jadi ini ada hubungannya dengan ceramah-ceramah ustadz yang mereka dengarkan. Ya, mungkin salah satunya ceramah seperti ini. Rumah makan yang siang-siang buka bulan Ramadan dan dia memfasilitasi orang yang kagak puasa, dia tahu nih 10 orang makan di tempat dia, itu dosa 10 orang kagak puasa dia yang tanggung karena dia fasilitasin. Yang kagak puasa dosa sendiri, dosanya di copy paste buat si pemilik warung tadi. Makanya kalau mau jual makanan bulan puasa bukan kagak boleh, boleh. 1, makanan mentah aja. 2, buka waktunya di yang sekiranya aman. Ini orang biasanya beli buat buka puasa. Perkara diantar makan itu udah dosa dia. Karena kita udah ngikutin rambu-rambu. Buka jam 5 misalnya. Ya, menjual makanan untuk berbuka puasa. Kayak misalnya pacar Cina. Biasanya orang jualan jam berapa tuh? Jam 4, ba'da asar dah. Tahu, Pok, ini berapa pacar Cina, Pok? 5.000, saya beli ya, iya bang. Dimakan di situ pisan. Wah, geblek lu ya, gua kira lu berbuka. Dosa gak tuh bim saya empok-empok? Agak dosa. Karena emang di orangnya nantang dia, berarti nantangin. Jadi buka makanan silahkan, tapi waktunya dilihat.
Waduh, dosa udah seperti Microsoft Word aja ya, bisa di copy paste seperti itu ya. Ya tapi apa boleh buat ya, memang udah begitu ajarannya, mau gimana lagi. Tapi dari kejadian ini saya menjadi semakin bersyukur teman-teman ya, dengan ajaran yang saya imani. Karena di dalam kekristenan, puasa itu bukan paksaan ya. Di dalam kekristenan, puasa itu bukan soal pamer apalagi menghakimi puasanya orang lain sebagaimana ada tertulis di dalam Matius 6 ayat 16 sampai 18 dikatakan, "Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu." Jadi ini adalah perkataan Tuhan Yesus sendiri mengenai puasa ya. Jadi bukan hanya Islam aja yang puasa, bukan. Kekristenan juga puasa. Cuma bedanya kita berpuasa itu sesuai dengan kehendak hati kita sendiri. Kapan kita mau berpuasa silakan, tanpa harus diatur oleh yang namanya bulan ini, hari ini, tidak ya. Tapi puasa itu di dalam kekristenan adalah sikap hati bagaimana kita mau tunduk kepada Tuhan, ya, kita mau berdoa kepada Tuhan, yaitu dengan cara berpuasa. Dan itu pun di tengah-tengah puasa yang kita lakukan, kita tidak boleh seperti orang munafik. Justru kita menunjukkan seolah-olah kita ini sedang tidak berpuasa ya. Jadi jangan lemes, jangan munafik, apalagi pamer, apalagi sampai menghakimi orang lain. Itu sudah ngawur ya teman-teman. Oke, mungkin itu aja yang boleh saya sampaikan dalam konten kali ini. Salam kritis, Tuhan Yesus memberkati. Salam. Islam, terutama Islam nih kayaknya memang sangat khawatir, kayak punya kekhawatiran berlebih, insecure berlebih, makanya punya rasa permusuhan yang tinggi juga ke hal-hal yang mengancam komunitasnya gitu. Eksistensinya. Dan, betul. Kemarin ada media di India yang menuliskan sesuatu dan itu nyelkit tapi fakta. Jadi dia bilang gini, ketika di India ada Hindu dan Buddha hidup dalam satu komunitas yang sama, mereka baik-baik saja. Kristen dengan Buddha baik-baik saja. Buddha dengan Yahudi dengan Kristen itu juga baik-baik saja. Kemudian Kristen dengan Konghucu itu baik-baik saja. Shinto dengan Konghucu baik-baik saja. Buddha dengan Konghucu juga baik-baik saja. Tapi Muslim dengan Buddha di Myanmar perang. Muslim dengan Yahudi di Palestina perang. Kemudian Muslim dengan Kristen misalkan terjadi perang di mana-mana juga. Kenapa kalau misalkan bagian yang Muslim ada saja seperti itu gitu? Kenapa gak introspeksi diri aja? Kenapa kita ayo berpikir kenapa bisa seperti itu? Kenapa kalau misalkan sama orang-orang non-Muslim kita ribut, sedangkan kalau yang non-Muslim dengan kita mah ya biasa-biasa aja gitu. Kenapa seperti itu?